Halo guys, jadi nama saya Vincent Victorio. Nama Mandarin saya Wang Qianyong. Kadang dipanggil Yong Yong, kadang dipanggil Qianyong. Um, saya orang Indonesia. Saya sekarang ada di Taiwan, tapi I can speak English. Though I don't consider myself expert, but I speak it daily. So yeah. 如果中文我会一点一点，但是现在我正在睡。Okay, so yeah, I'm basically still learning, masih belajar Mandarin. Yo hablas español un poco. I can speak Spanish a little bit. Saya bisa ngomong dikit-dikit. Si banyak gitu-gituan. Ya, usia udah agak lepas sih, udah lama nggak tahu belajar karena agak susah untuk dapat materialnya untuk sekarang, dan saya butuh lebih banyak waktu untuk belajar bahasa Mandarin dan Spanyol. Dan saya juga suka menghabiskan waktu malah nonton kayak ya biografi, pengetahuan gitu dan lain-lain. Dan saya sedang frustasi karena belum bisa dapat part time job. Pokoknya part time job itu nggak boleh kalau lagi magang di Taiwan. Jadi yang mau ke Taiwan ya harap tahu dulu, karena saya pertama juga nggak tahu. Saya di sini baru tahu, belajar dan dikasih tahu emak saya juga. Emak saya cari tahu dari Indo. Sebelumnya saya juga nggak tahu bakal jadi ke Taiwan. Jadi gitu. Saya nggak tahu ini bakal ditonton sama berapa banyak orang, tapi ya saya coba-coba aja karena mak saya bilang coba ngevlog aja. Ini aja nggak pakai tripod segala macam, ini pakai tangan, agak pegel juga megangnya. Nah, yeah, I'm tired of holding this thing, but I'm gonna try. Jadi ini kamar saya sama saya, ini di Hsinchu, kemarin saya di Tainan. Ini untuk bukti aja kalau misalnya saya ada kenapa-napa suatu hari saya bisa dicari di sini. Moga-moga bukan mayat, tapi ini tempat tidur saya. Jadi di atas nih bawahnya meja, ini ada tempat untuk 4 orang, tapi 2 teman saya yang lain itu balik ke Tainan untuk sekolah dulu, jadi gitu dibagi. Ini jendela langsung ngadep ke luar sekolah. Nah ini pemandangannya guys. Jadi ini pemandangan Hsinchu, lebih banyak hutan dan kayak tanaman. Tapi di sana di kejauhan tuh kelihatan kayak ada, bisa kelihatan nggak sih? Aduh silawat lagi. Nah itu bisa dilihat juga kayak Kongsang. Kongsang itu adalah kayak pabrik, tapi nggak tahu itu pabrik apa. Saya belum bisa sih ngomong untuk Mandarin ini, minta kerjaan. Bisa tapi nggak sopan mungkin. Kayak kaku masih ya, still not the way it should be. It's not polite my Mandarin. Jadi di sini saya itu makan sederhana banget, makan oatmeal setiap hari untuk hemat, karena beras itu mahal guys, dan rice cooker juga beberapa tempat kebanyakan nggak boleh. Jadi ya, makan oatmeal, eat oatmeal because rice cooker is not allowed in most places in Taiwan, which is weird, aneh. Karena sekolah saya itu sekolah memasak sebenarnya. Saya jurusan apa kemarin? Oh iya, saya milih masak tapi digabung semua, jadi ceritanya gitu. Nggak ngerti juga saya, tapi bodo amat lah. Intinya saya belajar Mandarin kan. Mandarin terus kalau ada kesempatan masak-masak, tapi juga saya udah mulai, karena makanan sederhana jadi saya mulai belajar banyak masak dan baunya enak sih. Makin lama makin belajar makin bagusnya, positifnya mungkin itu. Saya berusaha melihat hal-hal positif walaupun 11-12 sama Indonesia kondisi saat ini. Kalau saya boleh jujur, nggak jauh beda gitu, nggak, maksudnya kayak
bayangan orang-orang itu langsung hidup enak gitu di luar negeri, enggak. Tapi juga karena nggak bisa memasak, terus hemat duit juga gitu-gitu aja. Tapi memang pendapatan syukurnya bisa ngidupin diri sendiri walaupun hemat banget untuk saya. Tapi orang lain sih, saya nggak mau ngejelekin yang lain, tapi their standard of life, their lifestyle is much better than mine. My 那个东西很贵，他们的很贵，their things are expensive. Bahan-bahan mereka itu jelas lebih mahal, tapi saya nggak mau ngejelekin mungkin untuk lifestyle mereka, dan susah lifestyle itu dia cabut dari orang. Tapi lifestyle saya itu pengennya usaha, tapi usaha juga susah di Taiwan karena beberapa tempat itu harus ada izinnya, dan lu kalau nggak punya izin lu bisa ditangkap, kata-kata teman-teman saya gitu. Jadi saya butuh proses, tapi saya aman di Thailand udah mulai usaha sendiri, jualan dan lain-lain. Oke, jadi di sini cuma ngebahas hidup gua dulu. Habis itu mungkin moga-moga kalau bisa saya bakal nge-vlog gitu ya, coba nge-vlog jalan-jalan. Kota yang saya sering tuju itu bukan kota, ini kota Chonglin sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa banyak yang manggil Chinglin, gitulah, nggak ngerti gua. Di sebelahnya ada kota yang mirip. Jadi bentuk kota ini kalau dilihat dari Google Map, from the Google Map view, it looks like the shape of kidney. Jadi ginjal bentuknya. Jadi ada dua. Mungkin kota kembang saya juga nggak ngerti, tapi namanya sebelah Chudong itu lebih rame, jauh lebih hidup gitu loh. Kalau saya ke sana, ada Pizza Hut, McDonald dan lain-lain. Di sini nggak ada sama sekali, di sini hutan semua. Kalau misalnya ada tempat-tempat aneh muncul itu hutan, bukan sirkus, bukan festival dan lain-lain, bukan market, nggak tahu kenapa. Kemarin saya udah pernah pergi dan saya ketakutan sama teman saya. Nah, jadi terus ada kayak gini juga, ini ada nih. Indonesia juga ada. Ya. Jadi makan itu, terus makan roti, kadang cranberry, ini ada cranberry jam kemana lagi diskon, lagi murah, jadi saya beli buat makan roti setiap hari sampai habis itu oatmeal ngepak sampai 2 bungkus karena saya makan oatmeal itu hitungan jatuh lebih murah kayaknya daripada makan nasi sini. Kalau murah itu gimana sih, nggak tahu, enak gitu loh, lebih kayak makan. Tapi kebanyakan orang bilang saya nggak bisa masaknya, tapi sampai mereka masak sendiri di Taiwan baru mereka ngerasain kayak enak guys. Biasanya lu beli yang mahal, tapi itu memang kayak harganya lebih murah daripada beras umum gitu loh. Jadi ya wajar lah, nikmatin aja hidup. Terus ya itu deh, itu handuk saya jemur deket kaca biar agak cepet keringnya. Terus di sini banyak mesin capit, jadi kemarin saya main mesin capit, tapi jangan banyak guys, ketahuan jangan ngabisin terus di mesin capit bareng itu, tapi jangan sampai ketagihan. Tapi benar-benar ketagihan banget di Taiwan itu, soalnya kanan kiri depan belakang mesin capit semua, lebih banyak mesin capit daripada restoran di sini. Aneh sih ya, tapi memang kayak gitu sih. Bukan makanan, bakery atau tempat roti itu tuh lebih banyak mesin capit daripada bakery-nya guys. Nah, kemarin tuh kebetulan jadi teman saya ngasih saya ginian. Ini ada iPhone sebiji dari mesin capit buat saya kemarin, karena saya nggak punya mesin nggak punya gituan. Jadi kalau mau belajar itu agak susah ya. Terus dapat lagi dari mesin capit Telos backpack. Jadi ini ada tas jamur, tapi tasnya itu bentuk kayak boneka gitu guys, jadi nggak make. Kita buat adik saya aja lah, kalau adik saya jadi datang ke sini.
Terus saya juga punya dapat dari mesin capit guys, tapi untung kepengen lama tak duit gitu loh. Nah, ini ada dari ke atas dulu. Tangganya licin di sini guys, kalau jatuh aduh. Nah, ini dapat ginian guys. Sotan MMA, semu ke tembok, nggak tahu sakit lagi latihan. Terus juga ada lampu baja, dari mesin capit. Kemarin tapi udah dibeliin sama itu ini by the way teman-temannya Indo ya. Ini juga ada nih dari mana ya? Lampung. Ini dari Lampung. Yang satu lagi dari Palembang yang ngasih headset. Nah ini dari Lampung. Dia ngasih saya. Moga-moga sih ya tetap berjalan hubungan yang baik ya guys ya sama mereka bertiga, karena mereka juga orangnya baik-baik sih. Jadi kemarin saya pas mereka ulang tahun saya kasih hadiah. Kemarin ada satu fotonya saya post di Facebook teman saya. Itu untuk kenang-kenangan aja galeri, karena kalau nyimpen di HP itu lama-lama HP saya rusak aja. Makanya saya belum pernah nge-vlog sebelumnya karena I quit YouTube for a while because the phone is not stable for the app. The app is not stable for all type of phones. One of them is this one. Salah satunya ini. Nah ini lampu, ini bisa tempel, ini masih bisa dipakai. Cuman karena nggak ada yang buat tempat disangkutinnya, takutnya malah rusak, jadi saya simpen dulu. Ya teman saya ada satu lagi tuh di sebelah situ, tapi lagi pergi jadi makan. Nah jadi saya kemarin juga beli headset sebiji buat belajar Mandarin. Kata mak saya nggak apa-apa biar nggak budek sebelah. Nah nih, ini kalimat guys, ini memang masih kepake sampai sekarang. Jadi dia ini basically ada kayak power bank, gitu. Saya taruh di atas kotak. Jadi ini bisa kayak gini nih. Ini kan nyala. Nah, jadi bisa pakai satu-satu atau bisa pakai duanya. Nah, jadi kok pas lu ngambil terus lu udah saya pakai, kan baterainya di sini nih, ada baterai kecil. Nah, tapi kalau misalnya lu belum bisa ngecas, ini bisa ngecas. Pas lu ngecas terlebih dahulu ya. Ngecas dulu, habis itu disimpan di sini. Kayak power bank. Bagus ya, suka. Tuh. Kan? Jadi dia bisa ngecas dulu buat di sini. Jadi lu bisa pakai sekali lagi. Habis itu kalau udah nol ya lu harus cas lagi. Tapi berarti bisa 2 kali hidup. 2 kali banget guys. Nah lalu nah ini kotaknya masih saya simpan just in case kalau misalnya rusak, soalnya di beberapa tempat di toko yang kayak khusus itu beberapa gampang rusak sebenarnya guys, tapi nggak mau ngasih tahu namanya karena nggak mau di ban. Terus ini juga dikasih teman saya, cukur rambut. Cukur rambutnya saya pakai buat nyukur, jadi biar bisa botak selalu karena panas guys, panas saya nggak kuat kalau rambut panjang. Terus saya beli ini juga biar ngecas, karena colokan cuma satu dibawa dari Indo. Ya itu aja sih guys, nggak mau beli banyak-banyak, mau bisa nabung, mau bisa punya duit. Saya sih pengennya moga-moga bisa usaha di Thailand, nanti doain ya guys, biar bisa moga-moga rezekinya cukup untuk bisa bantu orang Indo yang kayak saya. Teman saya yang lain ada 2 orang itu, saya kalau untuk saya sendiri itu bukannya saya mau bilang itu, tapi saya harus berjuang sendiri, karena other than my main family, selain dari keluarga inti saya itu nggak tahu dekat sama saya sendiri. Maybe ada beberapa yang lebih dekat dari yang lain, tapi saya sangat dekatnya ke main family. Adik perempuan saya, adik laki-laki saya, ayah dan ibu itu lebih dekat, itu sangat dekat daripada yang lain gitu. Karena
ada konflik dalam keluarga, ada perbandingan antara yang lain, tapi nggak apa-apa, itu jalan hidup orang masing-masing. Saya untungnya the positive side, saya bisa berkembang lebih jauh, bisa berpikir lebih positif. Dan saya di Thailand ini di Taiwannya sebenarnya more like hidup kalau enggak ya udah, tapi nggak apa-apa. Tapi untungnya bisa guys, bisa hidup. Kemarin bisa usaha sendiri juga sebelum dikasih part time. Nggak tahu kenapa bisa lama banget dari sekolah. Tapi ya butuh proses lah gitu, dokumen dan itu ditolongin sama Aceh dari Vietnam, itu baik juga. uh, ya saya ketemu beberapa orang yang memang baik, dan keluarga inti saya juga ya bagus sih sebenarnya. Sayanya percaya kalau misalnya nggak ada orang benar-benar itu kayak benar-benar maybe I'm too positif, mungkin aku terlalu positif berpikir tidak ada di teman saya yang di sini dan lain-lain itu yang memang berniat, dan keluarga saya untuk berniat untuk jahat dan lain-lain. Tapi mungkin kalau jalan hidup saya sendiri juga ya gitu. Tapi syukurnya saya dari uang sendiri bisa ngasih ke orang tua, walaupun ya nggak banyak, cuma bisa sedikit lah, biar bisa kasih aja, biar bisa ada simpenan gitu buat makan just in case, nanti juga pengen coba sih buka usaha di Thailand yang lebih besar dari yang sebelumnya. Moga-moga bisa jalan, bisa bagus, terus bisa ya bekerja sama dua orang teman saya itu yang dari Indonesia, terus bisa rezeki cukup buat orang-orang yang bakal datang ke Indonesia untuk ya maju sama-sama lah. Dan ya pandangan ke depan sih pengennya besar sih, tapi ya jalan dulu dari hal-hal yang kecil dulu, ya gitulah. Terus ya gitulah. Ya gitu. Terus kalau misalnya memang ada perempuan saya jadi kesini, saya juga harus ambil tanggung jawab juga untuk take care dia di sini. Saya personally sangat defensif dengan hal yang berkaitan dengan keluarga. Oh ya juga saya punya anjing. Sebenarnya saya kangen banget sama keluarga gitu loh, kangen sama keluarga, kangen sama emak, bapak, adik, ya jelas kangen. Anjing saya juga kangen, karena kenapa saya lebih kangen sama anjing daripada teman-teman yang di Indonesia gitu, karena dia juga ngejaga keluarga saya sih, ya ngejaga saya dan ngejaga keluarga saya, jadi saya bisa dapat ikatan batin dengan gitu, let's say like that. Jadi saya kangen banget. Ya begitulah. Ya doain aja sih saya bisa sukses di sini gitu. Habis itu moga-moga bisa bantu orang tua saya, makin bisa bantu orang tua saya, bisa bantu keluarga, bisa bantu ya orang kayak hidupnya kayak saya gitu, ditinggal di sini basically kayak anak ayam hilang nggak ada induknya, nggak ya, benar-benar nggak ada orang Indonesia di sini untuk perwakilan ngejaga kami, bimbing kami, nggak ada, belum ada di sini. Terus kalau cari part time ya depend aja gitu sama kalau ada kenalan, kalau ada orang dalam, mereka kebanyakan. Tapi saya nggak punya, saya kesini benar-benar nggak ada yang kenal naik pesawat, no, don't have. Pergi sendiri, berjuang untuk hidup sendiri, fight sendiri. Habis itu nggak ada saudara juga kayak beberapa teman saya dari Bangka kesini sendiri. Terus saya juga ribet sih kadang kalau ditanya orang, lu orang mana gitu, maksudnya orang mana itu, saya lahir di mana, apa saya besar di mana gitu. Tapi besar juga bingung juga, soalnya saya lahir di Jakarta,
habis itu pindah besar di Cikarang tapi sering ke Jakarta. Jadi di Cikarang Bekasi, habis itu sering bolak-balik Jakarta, habis itu pindah ke Bangka, habis itu pindah ke Taiwan. Jadi saya yang mana sebenarnya? Gitu. Fighting alone for myself gitu. Habis itu juga bahasa Mandarin mana bisa sebelum ke Taiwan. Nggak bisa. I cannot speak Mandarin. I learn, but cannot like speak. No, cannot. Dan bahasa Mandarin itu sebenarnya banyak guys, hantu. Cuman cehui yung hantu. Nah itu sendiri cehui yung itu juga banyak guys. Nggak cuma cehui aja yung. Terus ada dengar aja ting to, ada ting to, ada ting doang, ada ya gitu. Ketawa itu ada xiao ke. Padahal xiao juga bisa banyak artinya kalau nadanya beda gitu. That's Mandarin. That's suku belum lagi sukunya gitu loh. Jadi di Thailand tuh banyak suku yang Minang. Jadi kalau lu semakin ke jadi Selatan habis itu lu belok sebelah kanan itu di situ banyak banget perkumpulan orang Minang, suku Minang. Tapi kalau di sini itu banyak suku Hakka. Nah jadi mereka itu kadang pakai Hakka campur Chongwen. Tapi juga Chongwen mereka tuh kadang pakai Puhoi untuk bilang santai. Kalau udah makasih dibilang santai Puhoi. Tapi kalau di Thailand tuh Mekuansi nggak apa-apa ya gitu. Jadi ya okay. Ya saya bakal ending dulu vlognya. Saya mau makan. Goodbye. Semoga sukses, semoga bahagia selalu, kita bisa berjuang bersama. Bye.